Kalimantan Timur ya. Di Penajam, Di Penajam ini. Saya ingat ini di Penajam, ini sebuah dermaga miliknya Astra. Nah, kenapa ini saya bisa moto-moto ini? Karena saya punya gambarnya. Karena Astra itu dulu membuat dermaga itu sistemnya adalah cash inside. Jadi cor di tempat ya, cor di tempat atau cash in situ kalau orang kita bilang. Cor di tempat. Kemudian dalam pelaksanaannya dirubah menjadi pre-cash sama kontraktor. Nah, ternyata apa? Ternyata banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, saya punya foto-foto yang lain, kerusakan-kerusakan itu. Nah, salah satunya plat. Plat ini yang saya ambil tadi, plat yang di sini itu adalah di Penajam ini. Nah, ini adalah plat yang di Penajam. Ini saya ambil. Nah, kalau yang analisis ini yang saya analisis untuk penelitian saya ini adalah pelabuhan di petrokimia ya. Petrokimia itu kotaknya plat itu 10 kali 10. Kalau di Penajam itu kemarin kalau nggak salah 6 kali 6. Nah, ini adalah yang di itu. Saya pada saat menangani ini kenapa ya? Saya harus ke Penajam dulu melihat kondisinya seperti apa. Wah, ternyata rusak semua. Nah, itulah pentingnya engineer itu harus ke lapangan karena itu. Jadi kalau kita punya dermaga di sini ya, kita lihat gambarnya ya. Saya tidak punya gambarnya, tapi saya bisa gambarkan. Saya masih ingat. Jadi ini adalah dermaga. Ya. Kemudian ini adalah trestelnya yang menuju ke dermaga. Nah, yang retak-retak ya di sini ini. Ini dermaga ini retak-retak. Setelah kami lihat ya, kita lihat anunya. Saya lihat kondisinya, ternyata retaknya itu nggak cuma di plat. Di balok, pertemuan balok dengan pile cap, kemudian pile cap dengan tiang pancang, itu banyak yang rusak. Nah, saya menyimpulkan bahwa dermaga itu sudah nggak, padahal nanti kan dia di sandari kapal nanti di sini ya. Sandari kapal dia kan. Nah, kapal membentur ini ya sudah langsung hancur itu, kalau saya lihat. Jadi tidak bisa kita andalkan. Akhirnya kesimpulannya bahwa dermaga ini ya harus kita buat sebagai tempat penampungan aja ke beban aksial saja gitu loh. Beban aksial. Beban gravitasi saja. Jadi kapalnya saya berhentikan di sini. Terus saya pasang dolphin. Dolphin ya. Ini bangunan baru ini. Sehingga kalau kapal membentur itu membentur dolphin ini tidak kebentur sama sekali. Pasang tiang-tiang baru di sini. Sehingga ini bisa dipakai jembatan nantinya. Jadi dari barang-barang yang masuk dari kapal ini masuk ke sini, dia dioper dengan belt conveyor, macam-macam, bisa dengan crane, bisa dengan macam-macam. Nah, kalau ini kita cek dengan beban vertikal saja, kuat. Beban vertikal saja. Yang tidak kuat itu kalau dibenturkan oleh kapal yang misalkan 10.000 DWT ya. Nah, itu bisa hancur dia kalau dia ditumbur kapal ini. Nah, itu solusinya ya kita harus ke lapangan. Oh, ternyata tidak mungkin, kita harus bikin dolphin baru di sini. Ini tiang panjang yang sudah kita hitung sedemikian rupa sehingga mampu ditumbuk kapal 10.000 DWT misalkan gitu. Saya DWT-nya lupa ya. Kira-kira 10.000 lah. Jadi kapal itu tidak membentur dermaga yang sudah rusak itu. Yang sudah rusak kita perbaiki saja. Perbaiki yang kira-kira patah ya diganti tulangannya. Tapi bebannya hanya vertikal. Beban gravitasi. Begitu ya. Nah, oleh karena itu engineer itu memang harus ke lapangan. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu di atas kertas. Setelah di lapangan baru di atas kertas. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan?
Ya, kalau kita jadi engineer itu kalau ada persoalan-persoalan yang di luar scope ya, kadang-kadang out of the box itu kita kadang-kadang menarik juga ya untuk bisa dipikir, dicarikan akal bagaimana gitu kita cukup menarik. Kalau kita senang di situ, bisa kita, ada saja jalan keluarnya itu. Ada saja jalan keluarnya untuk menangani seperti ini. Oke? Nah, yang ini precast balok pratekan ya. E-girder ini. Ini banyak sekarang yang dipakai kan. Saya kemarin juga baru ngetes di Probolinggo itu juga pakai e-girder seperti ini. Dia segmental ya. Jadi bentuknya e-girder, dia segmental. Ini banyak sekarang yang dulu yang membuat pertama mungkin Wijaya Karya, sekarang sudah semuanya punya ini. HK punya, PP punya, Wiswaskita punya, ADI punya, bahkan yang swasta ya, seperti Varia Usaha itu punya, seperti Teno itu yang punya alat-alat pancang itu dia juga punya. Jadi sekarang banyak produk. Tidak dimonopoli oleh satu perusahaan. Nah ini adalah balok beton pratekan segmental, artinya dia itu memang bersegmen-segmen. Karena kita tidak bisa membuat balok di pabrik panjangnya 42 meter misalkan, atau 50 meter. Kan nggak bisa ngangkutnya. Oleh karena itu, ada produk yang membuat balok itu menjadi segmental. Dipotong-potong, setiap potongnya ini sekitar 7-8 meter. Nah, itu bisa diangkut pakai trailer. Ini cara pengangkutannya seperti ini. Nah, nanti balok-balok itu diturunkan di lapangan, kemudian dirakit. Dirakit seperti ini. Ya. Jadi ini adalah segmen masing-masing ini. Segmen-segmen ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7 berarti ini sekitar 40 meter. Panjang balok ini. Masing-masing segmen ini sekitar 7 meter supaya bisa diangkut. Nah, artinya apa? Artinya balok ini utuh menjadi 140 meter. Ini dia hanya mengandalkan kabel yang merah-merah ini. Kabel yang merah-merah ini. Nah, jadi tidak ada tulangan satupun yang menyambung antara segmen dan segmen. Jadi di sini, ini memang ada tulangannya. Kalau kita lihat dalamnya itu, ini ada tulangannya ini. Tapi di sini putus, ini ada tulangan sendiri juga. Di sini dia putus. Putus dia. Nah, kalau putus berarti dia tidak ada kaitan apapun antara segmen dengan segmen. Yang mengaitkan dia hanya kabel. Kabel yang merah itu, yang pratekan itu. Sehingga kalau kabel itu putus, ya sudah hancur ini jembatan ini, balok ini. Sudah berkeping-keping, karena berkeping-kepingnya yang ngikuti segmen-segmen itu. Nggak usah satu, nggak usah semua putus, satu saja putus. Satu saja putus, dia bisa kolaps ya. Ya. Begitu. Ini balok-balok yang kalian lihat di Waru, di luar kota, di mana kalau yang sistemnya segmental ini banyak. Kemarin yang saya lihat di yang kita tes ya, saya tes kemarin dengan Pak Budi Sus, dengan Pak Sofi lapangan kemarin. Itu ya segmental. Bentangnya cuma 27 meter. Ya, jadi andalannya dia juga kabel pratekan itu. Gitu ya. Nah, terus setelah dia dirakit, ini adalah penampangnya. Kalau kita potong potongan A dan potongan B, itu potongan A itu di tumpuan ya. Di tumpuan itu dia bentuknya gemuk. Bentuknya kotak. Kenapa kotak? Karena dia gesernya tinggi. Ya, gaya geser itu kan di tumpuannya besar. Sehingga yang memikul gaya geser itu adalah badan, ya, badannya. Makanya badannya dibuat gemuk yang di pas tumpuan. Karena dia gaya gesernya besar. Yang di tengah bentuknya seperti yang kanan, yang potongan B. Ya, potongan B itu bentuknya I. Ya.
Kemudian yang warna kuning itu adalah paracetak. Nah, ini ada share konektornya. Nah, share konektor ini sangat tergantung dari hitungan kita. Kalau memang diperlukan share konektor ya kita harus pasang seperti itu. Kalau enggak perlu ya sesuai dengan aturan PCA ya kita cuma mengkasarkan saja. Jadi precast-nya yang warna kuning itu dikasarkan saja. Sudah cukup. Ya. Nah, kemudian itu adalah angkernya. Yang di tengah bentuknya seperti yang kanan. Jadi dia bisa numpuk seperti itu ya, ada empat tendon. Kemudian tendonnya ditarik ke tepi menjadi 4 ke arah ke atas, mengarah ke atas semuanya. Ya. Nah, kalau dulu per segmen itu dibuat seperti begini, taki-takian begitu. Supaya ini di sini bisa menahan geser cukup kuat ya. Kalau ada taikan gini kan dia ada gaya geser begini tuh. Dia bisa nahan itu. Ya. Nah, kendalanya apa? Kalau ini kendalanya kalau tekuan ini tidak sama, misalkan ini begini, satunya lagi mungkin begini. Nah, kalau seperti itu nanti di sini pasti akan pecah. Nah, oleh karena itu yang model seperti ini itu harus dibuat cetakan yang sama ya. Jadi cetakan yang dibuat segmen yang A harus juga bisa dipasang di B supaya nanti ini ketemunya pas sama gitu loh. Kalau dia enggak pas, bisa seperti ini yang ini, itu nanti akan kejadian akan pecah di sini nih. Ya. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan pertemuan antar segmen itu sudah bukan model takian begitu ya. Tapi dia dibuat pakai dowel. Jadi sudah enggak model ini lagi dan dibuat dia pakai dowel seperti gambar yang bawah ini. Nah, ini. Jadi segmennya lurus-lurus, kemudian dipasang dowel. Tahu dowelnya? Pasang dowel. Dowel tahu enggak? Dowel itu seperti tulangan yang dimasukkan ke masing-masing segmen itu. Nanti di sini itu ada pipa ya yang masuk ke sini. Pipa. Di sini ada pipa juga. Kemudian dowelnya dimasukkan aja gitu. Jadi yang menahan geser di sini adalah ya dowel itu. Dowelnya tertentunya ya dihitung kan bisa kita hitung itu dowelnya. Butuh 3 atau butuh 4 atau butuh 6. Tergantung hitungan kita. Ini lebih gampang. Tidak akan terjadi retak yang di ujung-ujung begitu. Ini yang sekarang ya. Sekarang itu modelnya pakai dowel dan mungkin harganya akan lebih murah. Karena casingnya juga hanya lurus saja ya. Hanya lurus-lurus saja. Nah, ini setelah dijejerkan ya, di setting di lapangan, maka dimasukkanlah kabel itu yang merah-merah tadi ya. Pada saat di setting itu, sebelum dimasukkan kabel, di sini itu harus beri tumpuan. Kan belum ada kabel ya. Jadi di sini nanti harus ada tumpuan. Ya, tumpuannya. Nah, untuk menampung itu saja. Nah, tumpuan yang tepi itu harus lebih besar dari tumpuan yang di tengah. Karena nanti apa? Ini harus lebih besar ini.
Nah, karena apa kok ada ini kan tumpuan-tumpuan dipasang sebelum kabel itu dimasukkan. Ya, ditata dulu begitu, kemudian dimasukkan seperti gambar yang ini. Gambar yang ini ya. Sorry. Gambar yang ini. Ya, dimasukkan seperti gambar yang ini. Ya. Kenapa kok harus ada tumpuan di sini? Karena pada saat belum dipasang, masing-masing dia duduk di tumpuan itu. Kenapa ini harus lebih besar yang di tepi itu? Karena pada saat dia setelah ditarik, ini kan ditarik nanti ya. Nanti kan ditarik, sebelum diangkat kan dia ditarik. Tarik dari dua sisi ya. Paruh-paruh gantian. Setengah 50% dari sana, 50%, dari sini 50%. Untuk mengurangi kehilangan pertekanan. Nah, setelah itu pada saat dia sudah ditarik kemudian diangker itu ya dikunci ya artinya. Dikunci, maka tumpuan-tumpuan yang di sini itu nanti enggak ditumpu lagi, dia akan terangkat ya. Baloknya akan terangkat ke atas, jadi dia tumpuannya menjadi di bawahnya. Jadi dia itu melengkung ke atas, jadi balok ini nanti melengkung ke atas begini. Tapi ya enggak saya gambar seperti ini ya. Ini gambar supaya menunjukkan saja bahwa nanti dia melengkung ke atas. Sehingga antara sisi bawah ini dengan tumpuan ini enggak menyentuh dia. Enggak menyentuh. Walaupun cuma setengah senti, tapi enggak menyentuh. Ini enggak menyentuh. Kalau dia tidak menyentuh, berarti tumpuannya tinggal dua. Tinggal yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya dalam pelaksanaannya yang dua tumpuan itu harus lebih besar dari tumpuan-tumpuan sementara yang di tengah. Kalau ini tidak menyentuh, berarti yang menyentuh hanya di ujung-ujung, di tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Artinya, yang ini cuma memikul beban separuh ini, ya toh? Tapi yang tumpuan tepi ini akan memikul beban separuh ini semua. Betul ya? Makanya dia harus dibuat lebih besar. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kita teruskan nanti kabel dimasukkan ini. Setelah dimasukkan nanti kita akan ditarik menggunakan mesin ini, mesin penarik ini yang kita sebut dengan apa namanya? Kayak kompresor gitu ya. Ini pakai hidrolik ini, pakai tenaga hidrolik. Ya. Kemudian di antara segmen tadi ini diberi epoksi kayak lem gitu ya. Kayak lem diberi epoksi supaya kedap. Jadi epoksi nanti itu yang ditempel di sini kalau ini sudah merapat ke sana. Kalau dia sudah merapat ke sana, maka nanti epoksi itu akan sampai keluar ya, karena tergencet dia keluar, sehingga di dalam itu sudah kedap. Kalau dia sampai keluar itu berarti dia sudah kedap. Nah ini kan kabelnya sudah kelihatan kan di sini, ada dua ini. Nggak tahu di rumah kalian kelihatan apa enggak. Itu ada kabel yang masuk itu sebelum ditarik. Nanti kalau ditarik ini segmen ini mepet ya atau merapat ke sana. Kemudian nanti epoksinya keluar berarti dia sudah kedap. Karena dia harus kedap. Ini kan cukup rawan dengan korosi. Ya, rawan ini. Makanya rongganya enggak boleh ada, dia benar-benar harus kedap. Supaya tidak terserang oleh uap agresif ya. Tidak tahu dari uap air garam atau uap apa yang agresif yang menyebabkan dia korosi. Kalau korosi, ya akhirnya kemampuan balok itu menjadi berkurang. Kalau berkurang, dia runtuh, ya dia akan berkeping-keping sesuai dengan segmennya itu.
Karena andalan dia cuma pre-stress, hanya kabel. Selain kabel, tulangan nggak bisa diandalkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ujungnya. Kalau sudah masuk ke ujungnya, baru dipasang angkernya itu. Pasang angker, kemudian dipasang bajinya. Baji itu kuncinya. Itu enggak kelihatan kuncinya. Ini kuncinya ada di sini ya. Ini ada kunci-kuncinya di sini. Ya. Nah, nanti kita mungkin kalau di jembatan ada gambaran lengkap. Ya. Kemudian pada saat pengangkatan ya dengan menggunakan crane ada dua macam jenis balok. Ada yang model begini utuh ya, ada yang menggunakan dead end. Ini. Kalau ini enggak menggunakan dead end. Sebetulnya kalau untuk pengangkatan ini yang lebih stabil yang ini. Lebih stabil. Kalau ini rawan ini. Rawan runtuh. Kalau dia goyang, dia bisa guling ya. Guling terus dia jatuh. Terus dia patah. Jadi kalau kita menggunakan dead end, ini namanya dead end. Itu kita agak lebih aman. Karena titik beratnya itu berimpit dengan berimpit dengan permukaan bearing pad. Kalau yang atas itu dia jauh, hanya itu jauh. Kalau yang bawah hanya itu kecil sekali, sehingga dia tidak ada momen guling ya. Tapi kalau yang atas karena dia punya H, maka ada momen gaya horizontal dikalikan H. Nah, ini yang menyebabkan balok itu terguling. Kalau ini hanya kecil, berarti hampir nol. Berarti gaya gulingnya itu menjadi tidak ada di sini. Kayak titik beratnya itu dia mendekati dengan dasar tumpuan. Nah, banyak jembatan-jembatan yang kemarin itu tol Jakarta-Surabaya ya, itu yang banyak pada pelaksanaan itu yang baloknya terguling. Banyak itu. Bahkan Suramadu dulu juga pernah. Pada saat pembangunan itu, satu bentang itu semuanya guling. Kira-kira ada sekian balok ya. Banyak baloknya. Itu bisa terguling semua dan hancur di bawah. Ya, balok beton ini cukup mahal ya harganya. Kalau dulu itu ukurannya itu mobilnya, kalau seperti mobil Innova baru ini, satu balok. Jadi kalau jatuh 6 balok itu sama dengan kita menenggelamkan 6 buah mobil mewah. Yang Innova lah, ya setengah mewah lah itu. Ya, itu kita rawan, makanya kita harus antisipasi di lapangan. Nah, rata-rata yang terguling itu dia tidak menggunakan dead end. Tidak menggunakan ini. Kursi-kursian itu ya, seperti kursi itu. Kursi terbalik. Rata-rata yang ambruk itu tidak menggunakan dead end. Kalau yang menggunakan dead end, dia tidak ada yang ambruk. Padahal bikin seperti itu sebetulnya tidak sulit. Kenapa kok mesti dipilih itu? Ya, jadi banyak-banyak yang balok terguling pre-stress itu yang dia tidak menggunakan dead end. Apakah tidak boleh tidak menggunakan dead end? Boleh. Boleh, tapi pada saat dia sudah diletakkan, dia harus dibuat bracing yang kuat. Jadi kalau misalkan balok satu sudah didirikan di sini, balok dua di sebelahnya, nah ini harus diikat benar ini. Diikat. Supaya tidak guling. Kalau dia guling, ini terguling ke sana, nanti akan menimpa balok ini. Kalau ini nanti guling ya menimpa balok sebelahnya. Dan seterusnya akhirnya semua balok yang berderet-deret itu jatuh semua. Ya, itulah gunanya dead end itu. Karena dia mengecilkan jarak titik berat terhadap
titik guling. Ini kan kalau di sini kan berarti titik guling ya. Tumpuan ini merupakan titik guling. Jadi kalau ini titik beratnya di sini, titik gulingnya di sini, maka dia punya jarak ini yang H itu. Ini rawan terhadap momen guling itu, M gulingnya kan ini. H kali H. H gaya horizontal. Tapi kalau ini hanya mendekati 0, maka MG-nya juga mendekati 0. Tidak bahaya bagi balok untuk terguling. Ya, gitu. Titik beratnya didekatkan. Makanya kalau di tempat hiburan itu kan kalian juga pernah kan melihat sepeda berjalan di atas kawat itu, ya toh? Ini ada sepeda berjalan di atas kawat ya, nggak tahu di mana tempatnya. Mungkin di Taman Mini atau di mana itu ya. Berjalan di atas, ya di atas anu itu. Ini karena apa? Karena dia digandoli sepeda ini. Digandoli dan pemberat di sini. Ya, jadi aman dia, ya nggak akan terguling ya. Dia jalan aja ke sana kemari. Dia tetap berdiri. Nah, sama dengan ini. Ini karena apa kok enggak terguling? Karena digandoli dengan massa yang di bawah ini. Nah, kalau ini enggak digandoli itu. Sehingga momennya bekerja, momen gulingnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau enggak ada, saya cukupkan sampai sini dulu. Ya, nanti kita teruskan. Hari Senin saya enggak ngajar ya. Gantinya hari ini. Hari Rabu saya ngajar lagi. Ada pertanyaan? Silakan isi presensi. Sudah? Kalau sudah, saya akhiri ya. Saya end dulu. Iya, Pak. Selamat